Dek, itu Bapak Ibu guru sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore juga. Emang ayat kelas Sore Ibu. Ya, mohon maaf. kelas soundtrack ya Pak. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan Ibu yaitu mata pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK. Sebelum kita memulai pada pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu, doa sebelum belajarnya. Baik, duduk sikap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Zidni ilma warzuqni fahma. Rahmatika ya Amin. Amin. Terima kasih untuk KM telah memimpin doa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan untuk mencari ilmunya pada kesempatan kali ini. Amin. Amin. Sebelum kita mengawali pembelajaran, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu. Apakah pada pertemuan ini ada yang tidak hadir? Saya tidak hadir. Ada Bu. Ya. Tidak hadir, acungkan tangan. Hadir semua ya? Hadir. Hadir insya Allah. Alhamdulillah. Oh. Pada minggu kemarin ada yang tidak hadir. Lia ya, kenapa Lia? Minggu kemarin tidak hadir. Ya Bu, saya sakit Bu, sakit perut. Oh iya. Blak wae. Alhamdulillah sekarang Bu. Oh iya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Sudah bisa mengikuti. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini ya, Ibu akan membahas mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Tapi sebelum ke sana, Ibu akan mereview dulu ya materi yang sebelumnya, pertemuan yang kemarin yang sudah dibahas. Coba apa? Ada yang masih ingat? Lupa. Ya masa lupa ya? Padahal baru 1 minggu. Toleransi Bu. Kalau nggak salah Bu, tentang pengurusan jenazah Bu. Mandikan. Bukan. Minggu kemarin itu kita membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Oh iya Bu, itu Bu, lupa Bu. Oh ya, oke Ibu akan ingatkan kembali ya sedikit. Ada berapa kitab yang wajib kita imani? Ada 4 Oh, 4. Coba masuk kalau kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Zabur kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Musa. Coba Lupa lagi Bu Guru. lagi. Coba Martin, betul kan itu?
Daud, Bu. Nah, itu jadi pejabat. Ya, ya. Pada Nabi Daud ya. Ya, kaliwat wae, Bu, sama jadi gitu. Ya, mungkin kemarin waktu ikut pembelajarannya tidak konsentrasi ya. Ya. Kemudian coba kita kalau kitab Injil ditulis kepada Nabi siapa? Injil. Bisa katanya, Bu. Nabi Bisa. Alaihissalam. Kemudian kalau Al-Quran Tapi kita, Bu, Muhammad. Nabi Muhammad. Iya ya. Tuh ya, kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Nabi Musa. Nabi Musa. Ih, masih pinter ya. Masih ingat ya. Kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Sebelum ke materi juga, kebiasaan kita ya sebelum belajar kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, yaitu membaca surat-surat pendek ya. Kalau untuk kelas 10 kan itu targetnya dari At-Takasur sampai Anas. Ini kelas 11 ya semuanya. Kelas 11 itu dari Aduhan sampai dengan Al-Quran. Sekarang coba kita baca terlebih dahulu Quran surat Al-Qari'ah bersama-sama. billahi minasyaitonir Mal. Oh. Kamal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Pada kesempatan ini, coba kalian amati yang ada gambar tersebut. Gambar yang pertama, ini gambar tentang apa? Coba Mukhlis. Itu gambar memandikan, Bu. Memandikan apa? Memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Ya, betul. Kemudian Miftah Rahmat selain memandikan jenazah, sesuai dengan pengamatan apa lagi yang bisa diungkapkan? Bungkus. Masih gambar yang pertama. Oh, apa yang pertama? Ya. Apa adanya? Ibu, Bu. Takziah, Bu, takziah. Ya, takziah. Adanya kerjasama ya. Kemudian kalau gambar yang kedua ini tentang apa? Mau mengkafani. Mengkafani apa? Mengkafani pemandi jenazah. Ya. Coba Liana, gambar yang ketiga ini apa? Sholat, Bu. Sholat apa? Sholat menyolatkan jenazah.
Oh ya, kalian ya, Ya, kejarnya amplopnya ya. lumayan Bu, usaha. Apa istrinya Bu bukan amplop? Ya. Keempat ini adalah bahwasanya tata cara penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Adapun pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai memandikan dan mengkafani jenazah. Sebetulnya di sini ada video ya yang sangat menarik. Nanti silakan kalian tonton ya. Itu sangat menyentuh hati videonya. Yaitu tentang videonya itu tentang seorang anak ya. Seorang anak yang disuruh oleh orang tuanya, kemudian dia tidak menghiraukan perkataan orang tuanya, sehingga setelah pulang dari sekolah ternyata orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena apa ya? Setiap manusia itu akan mengalami kematian, itu suatu hal yang pasti ya, anak-anak. Suatu hal yang pasti dan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh kita. Ya. Sebagaimana ada pada firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya. Begitupun pada saat ini ya, pada saat sekarang ini kita mendengar banyak sekali musibah yang kemarin gempa bumi ya di Cianjur. Mungkin ya itu kan musibah yang tidak terduga ya, banyak sekali yang meninggal dunia. Mungkin sudah takdirnya ya. Islam sendiri menghormati ya manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim yang lainnya meninggal dunia. Yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju ke liang lahat atau ke liang kubur. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang masih hidup, terutama keluarganya yang ditinggalkan, untuk mengurus jenazah. Adapun kompetensi dasar yang akan disampaikan pada pertemuan ini, yang pertama yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang selanjutnya yaitu adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun indikatornya, kemudian tujuannya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning serta pendekatan science, technological, pedagogical, content knowledge dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, yaitu literasi, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat pertama menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait kepengurusan jenazah, menunjukkan dalil tentang memandikan, mengkafani jenazah, menganalisis ketentuan mengkafani jenazah, menyajikan paparan dan tata cara memandikan jenazah, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Kemudian nanti kalian harus bisa memperhatikan tata cara memandikan jenazah. Itu adalah tujuan ya yang pada pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Silakan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Ibu pengen tahu kemampuan kalian, pengetahuan kalian sampai mana mengenai memandikan dan mengkafani jenazah. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup ya? Oke, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nilainya ya? Berapa nilainya?
Sudah, Ibu. Sudah ya? Berapa list? Udah mengerjakan? Nilai ini kan langsung muncul ya skornya? Ada, Bu. Mohon maaf, Ibu. Saya belum selesai semua. Ini ada satu yang kelewat. Maaf ya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Martin, udah selesai? Udah. Saya 80, Bu. 60. 60. Ya, tidak apa-apa ya. Ini adalah pretest. Jadi, kemampuan awal kita ya. Saya 80, Bu. Ya. Kiai ya. Kemudian di sini Ibu juga memiliki video yang sangat menarik tentang cara penyelenggaraan jenazah. Silakan nanti kalian putar videonya ya saat kalian kerja kelompok saja. Sekarang coba kalian ini menjadi 3 kelompok ya untuk presentasi. Kelompok pertama ketuanya oleh Martin ya. Ya. Kelompok pertama diketuai oleh Martin ya. Ya, Bu. Oke. Kelompok kedua ketuanya Maksum. Ya. Mangga, Ibu. Baik. Oke. Dan kelompok ketiga diketuai oleh Muhammad Jamal. Ada? Baik, Bu. Siap. Ya, alhamdulillah. Untuk tugasnya, kelompok pertama nanti ya coba cari dari sumber manapun boleh ya. Yang penting kesohihannya benar ya. Kelompok pertama membahas mengenai kepedulian terhadap jenazah, ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Silakan cari ya dari berbagai macam sumber. Kemudian kelompok kedua yaitu ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Ya, silakan. Dan kelompok ketiga perbedaan pengurusan jenazah, memandikan dan mengkafani antara jenazah biasa dan jenazah COVID-19. Kan masih ada ya sekarang COVID-19. Ya. Oke, sebelum kita memulai presentasi, kita extracting dulu yuk. Ya. Supaya lebih semangat gitu dalam belajarnya ya. 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 Coba kalian rentangkan tangannya. Rentangkan ya tangannya. Ya. Rentangkan ke pinggir ya. Kalau ke pinggir berarti panjang ya. Kemudian ke dada, dua-duanya. Ini pendek. Saya instruksikan ya, Ibu instruksikan ya. Kalau kata Ibu pendek, ya berarti di sini. Kalau kata Ibu panjang, berarti di sini ya. Ya. Ya, kita sekaligus olahraga saja ya. Ya. Masih Siap. Semangat. semangat, alhamdulillah ya. Kita mulai ya. Oke, Siap. siap. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, panjang. Ibu rasa belum pendek, itu tetap panjang. Pendek, panjang. Oke, sudah ya? Masih mau? Nah. Sudah konsentrasi? Panjang, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, ya Allah. Oke, silahkan kalian kerjakan ya kerja kelompoknya. Ibu juga sudah mengirimkan LKPD ya, sesuai dengan apa yang akan dipresentasikan oleh kalian. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Oke, dan sudah selesai mengerjakan? Udah, Bu. Kelompok 1 sudah? Udah. Masya Allah, hebat sekali. Oh iya, tugasnya selain kalian presentasi, nanti setelah presentasi masing-masing kelompok itu memberikan pertanyaan
dan perempuan itu teh bagaimana, apakah boleh laki-laki memandikan perempuan, akan gitu Bu. Jadi bingung Bu itu teh Bu. Tapi sekarang sudah ada jawabannya. Sudah ada. Ya Bu, ya. Oh iya, Ibu tanya dulu kelompok 2, ada kelompok 2. Iya Bu Guru. Ada kesulitan untuk mengerjakan kelompoknya? Kebetulan selama ini tidak menemukan kesulitan Bu. Sudah ini ya. Sudah bisa ya. Aman Bu. Kelompok 3, Pak Ketua ini, ketuanya Pak Jamal, gimana, ada kesulitan untuk mengerjakannya? Ini sedang mencatat Bu. Siap Bu, tidak ada Bu. Ada Siap. kesulitan? Alhamdulillah tidak Bu. Tidak ada. Oke. Karena khawatir ada kesulitan ya, nanti bisa dikomunikasikan sebelum dipresentasikan ya. Oke. Kelompok 1 sudah siap nampaknya ya? Siap Bu, siap. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan materi tentang kepedulian terhadap jenazah dan ketentuan tata cara memandikan jenazah. Ya Bu, yang pertama mengurus jenazah itu adalah mengurus jenazah seorang muslimah ya Bu ya. Sebagian muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya. Jadi kalau misalkan tidak ada orang yang mengurusnya, maka itu berdosa semua, yang disebut dengan fardu kifayah ya Bu ya. Kecuali bila hanya dapat satu orang saja, hukumnya fardu ain. Jadi kalau misalnya satu orang, nah maksud ke fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya tidak dikenai kewajiban dan tidak berdosa ya. Sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka semuanya akan berdosa di satu kampung tersebut Bu. Misalkan satu RW akan gitu Bu. Terus yang kedua ya Bu, yang ketentuan dan tata cara memandikan. Meliputi pengurusan jenazah itu meliputi 4 ya. 1, memandikan, mengkafani, terus menyolatkan, dan terus menguburkan. Nah, rinciannya sebagai berikut ya Bu, untuk bagaimana cara memandikan. Pertama, yang dimandikan itu jenazahnya itu beragama Islam, jadi di luar Islam itu tidak ya Bu. Terus didapatinya tubuhnya, jadi kemungkinan kalau misalkan jenazahnya kalau kecelakaan hancur, sulit untuk dimandikan, itu sulit, itu nggak bisa kalau misalkan itu. Terus bukan karena mati syahid Bu, itu. Selanjutnya ada syarat Bu dari orang yang memandikan: muslim, berakal balik syaratnya, terus berniat memandikan jenazah, terus kepribadiannya jujur dan soleh Bu. Nah, terpercaya, amanah. Jadi yang memandikan itu harus terpercaya, jangan sampai yang memandikan itu setelah memandikan aib yang dimandikannya itu jenazahnya orang lain tahu gitu. Menjaga aib dan jenazah tersebut. Terus jenis kelaminnya itu harus sama, kecuali yang mahramnya Bu, gitu Bu. Misalkan suami terhadap istrinya gitu, atau biasanya laki-laki semua gitu, jarang gitu ya. Kalau misalkan sama sekali nggak ada, itu boleh anak memandikan bapaknya, boleh asal laki-laki itu. Terus yang perlu disiapkan tentu saja Bu, air dulu, tentu saja air, membantu itu membersihkannya Bu ya, air bersih, sabun mandi, terus sedikit kampas dan kapur baru. Cara memandikannya Bu, dimandikan di tempat yang agak lebih tinggi, itu
depan atau yang lebih tinggi lah. Terus diperintahkan untuk mayit itu jadi tidak terbuka, auratnya itu tidak terbuka, jadi di tempat yang tidak terlihat orang lain. Terus menggunakan yang memandikan menggunakan sarung tangan untuk supaya bersih ya gitu, tidak terkontaminasi itu. Terus menyiram air ke seluruh tubuh secara merata Bu, membersihkan mulai dari anggota wudhu itu, membersihkan dari mulai kepala. Setelah anggota wudhu mulai dari kepala dibersihkan telinganya, lubang-lubang yang sekiranya harus dibersihkan dan membersihkan kotoran. Setelah itu sampai merata itu, sunahnya 3 kali itu Bu. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Sekarang kelompok yang lain ada yang menanggapi untuk kelompok 1 atau pertanyaan untuk kelompok 1? Baik Bu Guru, tadi buat kelompok 1 ada pertanyaan nih. Kalau misalkan ada jenazah mau dimandikan, kebetulan di musim kemarau dan juga tidak ada air, solusinya gimana itu Bu Guru? Silakan kelompok 1 jawab terlebih dahulu. Mana ya, kalau nggak ada air mah agak air bukan orang di banjir terus. Nggak tahu Bu, saya teh Bu. Belum Bu. Ya. Oke, Ibu jawab saja ya. Kalau misalkan memang tidak ada air, maka boleh ditayamkan. Itu juga kalau memang betul-betul tidak ada air ya di sekitarnya, maka boleh jenazah ditayamkan karena dalam keadaan darurat ya. Itu. Oke, sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan. Baik Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Nah, ini mengkafani jenazah merupakan salah satu rentetan fardu kifayah yang kedua ya setelah tadi memandikan. Dan di sini ada beberapa ketentuan kita akan mengkafani jenazah. Setelah kami berunding tadi bersama anggota kelompok sehingga menemukan beberapa poin. Nah, jadi ada hal-hal yang disunahkan jika mengkafani jenazah dan ada beberapa ketentuan atau yang diharuskan jika mengkafani jenazah. Kalau tidak salah tadi kami menemukan satu sumber yang mengatakan bahwa yang disunahkan mengkafani jenazah itu kain kafan, hendaknya kain kafan yang bagus, bukan kain kafan yang mudah robek gitu ya. Nah, kasihan nanti kalau mayit pasti dibungkus dengan kain kafan robek gitu. Terus ada juga kain kafannya memakai wangi-wangian jika mengkafani mayitnya. Dan kebetulan wangi-wangian ini di kalangan masyarakat memakai minyak satu merek ya, apa nyong-nyong itu apa? Yang keem ya apa namanya? Ya, padahal sebetulnya boleh pakai minyak wangi bermerek Casablanca ya, atau Mariporoge boleh sih ya nama. Cuma ini sudah menjadikan satu adat di masyarakat. Nah, ada ketentuan yang lebih berlebihan yaitu cara mengkafaninya. Nah, kalau cara mengkafaninya ini tergantung jenazahnya tersendiri. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, maka kain kafannya itu sebanyak tiga helai itu kalau laki-laki. Lalu kalau jenazahnya perempuan, maka dia memakai
dimahelai kain. Secara simpelnya begitu guru ya yang kami dapatkan setelah berunding dengan anggota kelompok kami. Mungkin tidak akan banyak yang disampaikan Bu Guru untuk ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan yaitu materi tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Silakan kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau mau ada pertanyaan untuk kelompok 2? Saya Bu, Oh apa? Silakan. tadi ketika mengkampanye, kalau misalkan bekas kecelakaan terus darahnya keluar terus bagaimana? Itu kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah Bu, sekali lagi gimana kelompok 1? Gimana kalau misalkan yang meninggalnya kecelakaan darahnya masih mengalir? Kampanyenya apakah tidak apa-apa darahnya masih mengalir? Oh gitu. Ini harus ditanyain kepada ahlinya ya. Kita dulu ahlinya. Bukan pasul masail. Oke, saya akan coba untuk menjawab ya dan menanggapi tadi kelompok 2. Tadi membahas mengenai mengkampanye jenazah, boleh memakai wangi-wangian tetapi harus non-alkohol ya, yang tidak ada alkoholnya gitu ya. Jadi tidak atau dengan kafur barus. Kemudian bagaimana jika misalnya darahnya masih tetap mengalir? Biasanya ya, walau alam ya, itu suka memakai plastik ya untuk atau memakai kapas untuk menahan darah tersebut supaya tidak menetes ke kain kapan tersebut. Itu mungkin sementara walau alam bisawab jawabannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan presentasikan materinya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya diskusi kelompok kami, kelompok 3 itu perbedaan kepengurusan jenazah, memandikan dan mengkafani antara jenazah biasa dan jenazah COVID-19. Kami berdiskusi bahwa memandikan dan mengkafani jenazah COVID-19 itu sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Memandikan jenazah COVID-19 seperti jenazah yang menurut medis itu dapat dimandikan. Jadi yang pertama itu jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Terus yang kedua kami mencatat petugas wajib melihat jenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan atau yang dikepani gitu. Terus yang ketiganya kami juga mencatat jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah memandikan tetap memakai pakaian. Jika jika tidak ada maka kita yamumkan. Terus yang keempat, kami juga mencatat petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Terus yang kelimanya kami juga mencatat petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Dan jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan, itu yang
tangan jenazah minimal sampai perlenganan atau bisa juga dengan dengan debu untuk kepentingan perlindungan diri saat mengisap petugas tetap menggunakan protokol kesehatan atau APD. Mungkin itu Bu yang bisa kami catat di kelompok kami tentang perbedaan pengurusan jenazah ini, jenazah COVID-19. Itu ya Bu. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan materinya, yaitu perbedaan pengurusan jenazah memandikan dan mengkafani antara jenazah biasa dan jenazah COVID-19. Berhubung kita juga dengan waktu ya, kita langsung saja ke kesimpulan hasil diskusi tadi. Ini betul ya, tadi ya sudah dibahas oleh kelompok 1, hukum merawat jenazah itu adalah fardu kifayah. Kemudian adapun tata cara penyelenggaraan jenazah yaitu sesuai dengan urutannya, harus tertib ya. Yang pertama yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kemudian memandikan jenazah, tadi sudah disebutkan juga oleh kelompok 1 syarat jenazah yang dimandikan, sudah dijelaskan, yaitu di tubuhnya walaupun hanya sebagian, bukan karena mati syahid, kemudian beragama Islam. Adapun syarat orang yang memandikan yaitu muslim, berakal, balik, berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur, soleh, terpercaya, amanah, ya, dan mengetahui tata cara memandikan jenazah. Kemudian jenis kelaminnya tentunya harus sama ya. Kalau laki-laki maka dimandikannya harus dengan laki-laki kembali kecuali dengan mahramnya. Kemudian tadi ada yang belum, Ibu akan menambahkan saja mengenai hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang memandikan jenazah. Di sini Ibu akan menambahkan materi yang tadi belum dibahas. An Ummi Atiyatal Ansariyati radhiyallahu an qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh tuwafiyat babatu faqalat silnaha salasan aw khamsan aw kasawa min zalika in ra'aytunna zalika bimasid wa sidri waj'alna fil akhirati kafuran aw sayyi'an min kafurin fa inna faradtanna fa'danni falamma faradna adannahu fa'atana ibwahu faqala ashmirnaha iyahu takni zawa rawahul Bukhari. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air dan dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus, uangnya atau yang sejenisnya, dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kamu telah selesai, kami akan beritahu beliau. Kemudian beliau memberikan kayu beliau kepada kami seraya berkata, pakailah ini kepadanya, maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Akan menambahkan itu saja ya. Kemudian tadi juga ada tata cara memandikan jenazah. Sudah, tadi jenazah diletakkan di tempat yang lebih tinggi, tempat yang tertutup, kemudian menyiapkan 3 jenis air, yaitu air biasa, kemudian air sabun, kemudian ada air bidara atau air campur barus. Kemudian jenazah diberi kain basahan, yaitu untuk menutup auratnya. Kemudian mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh jenazah. Jenazah membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, telinga, semua lubang-lubangnya dibersihkan. Kemudian jenazah disirami dengan air. Kemudian jenazah diwudukan, ya. Jenazah diwudukan. Ada yang tahu bagaimana niat mewudukan jenazah? Coba Maksum. Belum Bu, tahu. Oke, belum tahu ya. Nawaitul wudu'a
nabi billahi ta'ala. Kemudian dikeringkan dengan handuk. Itu adalah memandikan jenazah. Kemudian ada memandikan jenazah COVID dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3. Kemudian mengkafani jenazah. Ini juga sudah disampaikan oleh kelompok 2, sudah betul ya, sudah dikonfirmasi yang salahnya. Kemudian di sini juga Ibu akan menambahkan mengenai dalil ya. Tadi belum disebutkan ya dalilnya ya. Untuk kelompok 2, sini ada hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salati aswabi yanayati ibni sukuliyatin min kursi laysa fihinna qamisun wala imaman. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman yang tidak dikenakan pada bajunya dan sorban atau tutup kepalanya. Kemudian ini sudah dibahas mengkafani jenazah COVID-19. Mengkafani jenazah COVID-19. Di sini ada beberapa tahap. Di sini ada jenazah, kemudian ada plastik ya, kemudian ada kain kafan, kemudian ada plastik lagi, kemudian ada kantung jenazah, dan kemudian dengan peti. Itu yang dapat Ibu sampaikan dan kalian sudah presentasikan. Sekarang untuk pengetahuan kalian yang tadi setelah pretest, sekarang ada post test ya, evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Guru, ini tugas. Oke. Ada yang nilainya 100? Tadi kan di pretest ada yang 60 ya. 100. Martin gimana nilainya? Udah 100? Masya Allah, alhamdulillah tadi pengetahuan bertambah ya. Kemudian kita tadi merefleksi sudah, ya. Kemudian evaluasi sudah. Sekarang ada tugas, ya. Tugas untuk minggu depan, yaitu untuk absen ganjil, silakan membuat video praktik memandikan jenazah. Untuk absen genap, silakan praktik ya, membuat video praktik mengkafani jenazah. Setelah itu kemudian di-upload ya di Classroom yang biasa kita gunakan ya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
luar biasa sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Ya, Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelasnya, Bapak mohon untuk hari ini dipimpin oleh Mukhlis. Nah, silakan Mukhlis. ya. Baik, kita mulai dengan baca basmalah dan doa belajar. Amin. Arhamar rahimin. Alhamdulillah ya, sesuai kebiasaan kita setelah berdoa kita lanjut membaca Asmaul Husna dan membaca sholawat. Oke, baik, sudah, terima kasih. Mudah-mudahan sebab dengan membaca Asmaul Husna dan membaca sholawat kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, sebelum dilanjutkan, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Muhammad Ilman ada? Hadir Pak. Alhamdulillah. Lilis? Ada ya? Kayaknya semuanya ini ada ya. Kelihatannya ada cukup banyak nih. Rempek kalau kata orang Sunda. Oh iya. Ya. Baik, untuk selanjutnya, Mansur izin ke sebelum belakang. melanjutkan ke materi, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu tentang materi yang minggu kemarin disampaikan, yaitu materi apa? Ada yang tahu? Ya, itu materi tentang membaca surat Al-Kautsar. Oke, baik. Alangkah baiknya kita baca dulu sama-sama membaca surat Al-Kautsar, dan mungkin ada kaitannya antara surat Al-Kautsar di materi sebelumnya dengan materi hari ini. Maka kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawtsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Ya, terima kasih buat yang sudah membaca. Apalagi diusahakan ini harus hafal ya, termasuk surat yang pendek. Dan ini bisa dilakukan ketika kalian sholat ya, membaca setelah suratul Fatihah, yaitu surat-surat yang pendek ya. Jangan hanya surat Al-Ikhlas saja ya, banyak surat pendek. Salah satunya ini surat Al-Kautsar. Oke, baik, kita masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat melaksanakan sholat dengan tertib, siswa dapat melaksanakan sikap hidup tertib sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah sholat. Dan nanti Bapak akan menampilkan beberapa slide PowerPoint, sehingga ketika siswa melihat dari penampilan PowerPoint yang Bapak sampaikan, bisa menyebutkan makna sholat sebagai wujud dari pemahaman. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan arti sholat dengan benar. Itu sholatnya apa, mana sholatnya. Lalu, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat. Dan juga selanjutnya, peserta didik dapat membuktikan bahwa sholat sebagai wujud syukur dan juga mohon ampunan dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, peserta didik dapat mengaitkan sholat dengan rukun Islam. Dan terakhir, peserta didik dapat menunjukkan contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kautsar. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang inti ibadah sholat. Mungkin di sini tadi ada yang sholat subuh. Sholat, Pak. Sholat, alhamdulillah ya, jangan selalu kesiangan ya sholat.
awas. Ini sholat merupakan salah satu ibadah yang paling pokok ya. Jangan sampai subuh kesiangan, bisa ketiduran, zuhur kacapean, asar kasorean, maghrib pokok gitu ya. Jangan sampai ya. Berang Pak Guru tadi Iya, sebutnya sudah. berang. Apalagi tuh Jamal ya, kamu nanti sering kesiangan terus ya. Oke baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang inti ibadah sholat. Oke, mungkin sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu sholat? Nah, Bapak akan menampilkan di sini sudah tampil pengertian dari sholat. Di sholat ada menurut bahasa dan ada sholat menurut istilah. Kalau sholat menurut bahasa artinya berdoa, ibadah ya. Karena sejatinya orang yang sholat itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh ketika duduk di antara dua sujud, itu bacaan yang diucapkan adalah bacaan doa. Itu menurut bahasa ya. Adapun sholat menurut istilah itu serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, baik. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi berikutnya, mungkin bisa dipahami pengertian sholat anak-anak? Pak, insya Allah. Oke, ya, tadi sudah melihat ya sebagian dari slide PowerPoint tentang pengertian sholat. Oke, jadi kalau ketika kita sholat berucap boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, begitu, Lisna. Kenapa tidak boleh? Itu kan membatalkan sholat, Pak. Oh, oke. Kalau ketika sholat gerak boleh tidak? Boleh, asal jangan lebih dari 3 kali. Oke, betul sekali ya. Jadi sebetulnya kalau melihat dari pengertian sholat ini, berucap dalam sholat boleh. Karena di sini dikatakan secara istilah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu ya. Itu kan ada ucapan tertentu. Jadi kalau sholat misalkan diam tidak berucap, itu bukan namanya sholat. Jadi ada bicara. Jadi ucapan atau pembicaraan yang ditentukan. Kalau membaca suratul Fatihah kan itu dibacakan ya, tidak diam. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah dengan betem, adanya emang namun sholat dengan betem di jero hate, ada itu. Yang mana diucap kalau tuh. Pak? Oh, Apa menurut? Dirangkum, Pak, oh, bacaannya. dirangkum. Nah, iya apa 21 kayak sholat dirangkum segala. Ya, Pak. Aduh, Iya, baik. Nah, itulah pengertian dari sholat ya. bangunkan sama si Mama Pak di seberang. Oh, seberang. Itu daging online wae atuh malam nanya. Nah, usahakeun ge mah lamun main game online teh malam-malam teh jadi subuh kagurangan. Itu maghrib itu ngajak terus malam-malam Pak. Oh. Ya Bapak usahakan anjuran sih kalau bisa sebagai pelajar kalian itu jangan terlalu lama memakai gadget ya, memakai HP. Dan kebanyakan siswa ini sekarang rasa mati karena game online. Ayo kena belajar mah kurang. Oke baik. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa keterangan tentang sholat ya. Ini ada sholat wajib. Nah, di sini ada jumlah waktu yang harus kita lakukan. Itu sholat wajib ada 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib dan isya. Dan jumlah rakaatnya pun di sini sama. Bisa nanti kalian dibaca ya dan ditelaah. Ya, nah ini salah satu kewajiban ya. Karena sholat ini merupakan fondasi. Sebagaimana sholat ini merupakan tiangnya agama. Ya, tiangnya agama. Jadi kalau kalian misalkan tidak sholat berarti kayaknya merobohkan agama. Ibaratnya kalau misalkan ada sebuah bangunan, jadi sholat itu sebagai fondasinya. Adapun ibadah yang lain seperti zakat, puasa, ibadah haji itu adalah bagian daripada bangunan seperti atapnya, dinding ataupun dalamnya ya. Jadi kalau misalkan membuat sebuah bangunan lalu misalkan si fondasinya atau si tiangnya itu dihilangkan maka akan roboh. Itu logikanya seperti itu.
Dan juga sebetulnya Bapak sudah membuat beberapa tayangan video tentang daripada inti ibadah sholat. Mungkin bisa kalian lihat di slide berikutnya. Tapi kebetulan di sini tidak ditulis, tapi ada di slide berikutnya. Oke, itulah mungkin materi secara global yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, silakan kalian membuat kelompok masing-masing, ya. Karena di sini jumlahnya ada 20, maka kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Nah, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan. Nah, kalian di sini tugasnya adalah mencari arti dari sholat atau makna sholat, dan juga keterkaitan antara sholat dengan rukun Islam. Jadi sholat itu di dalam rukun Islam termasuk poin keberapa? Oke. Nanti setelah semuanya terkumpulkan bisa dipresentasikan oleh ketua kelompoknya atau wakilnya dari kelompok masing-masing. Oke, Bapak ngasih waktu selama 20 menit. Baik, sudah semuanya? Oke. Di samping kalian sudah membuat kelompok masing-masing dan Bapak juga sudah menyediakan LKPD buat diisi oleh kalian nanti setelah menyampaikan presentasi dari kelompoknya masing-masing. Oke, silakan untuk kelompok yang ke-1, Miftah Farid, coba sebutkan makna sholat. Tugas saya yang minggu kemarin belum dinilai ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, itu penampilan yang cukup baik ya, walaupun tidak terdengar ya oleh kita semua. Oke, untuk berikutnya kelompok 2 ke Martin Landong, coba. Oke, siap Pak. Coba sebutkan pengertian sholat. Sholat itu Pak berarti doa Pak, atau cara berdoa meminta permohonan kepada Allah Pak. Iya, baik. Oke, cukup? Iya Pak. Iya, terima Apa kasih. lagi ya Pak? Ya, cukup ya. Sebenarnya ini yang ditunjuk Martin Pak, sana duduknya paling depan ya, di belakang tidak kelihatan. Nah, itu dia ya, kelihatannya tumbuh baik gitu. Oke, itulah mungkin materi hari ini kita simpulkan. Jadi inti ibadah sholat adalah sholat merupakan rukun Islam yang kedua ya, dan juga sholat merupakan ibaratkan seperti bangunan. Jadi sholat sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur atas nikmat yang diberikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sholat kewajiban bagi umat Islam dan pelaksanaannya sudah ditentukan waktunya. Terima kasih untuk materi hari ini telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan harapan Bapak kalian bisa melaksanakan sholat secara dengan tertib dan di waktu yang telah ditentukan. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, dan dilanjutkan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Baik, Ya. Alhamdulillah. Terakhir ya, pasti ngantuk ya 2 jam terakhir. Iya. Bu, tetap semangat Bu, tetap semangat. Ya, pulang. Buka dulu Setelah berbedanya, Bu. kita pulang. Oke, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa bareng-bareng ya. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Mulai. Share-nya share PDF, Bu. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengatur dulu ya. Oke, Mbak Lia masuk hari ini. Oh, nggak masuk sepertinya ya. Oh, ada yang tahu kenapa ya Mbak Lia nggak masuk? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ibu mudah-mudahan Allah nanti cepat sembuh ya. Mbak Lina masuk. Iya Bu, masuk Bu. Mas Martin masuk. Ada, Bu. Selalu, always. Always terus. Alhamdulillah. Jadi hari ini yang nggak masuk Mbak Lia aja ya. Mudah-mudahan Mbak Lianya cepat sembuh dan mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, untuk pertemuan kali ini di pelajaran hari insya Allah kita akan membahas tentang meningkatkan martabat diri Jadi itu di mute, di mute. yang ngobrolnya di Pertama langsung komen, udah saya oke, kembali lalap terus. Pak Maksum, di mute Pak Maksum. ngobrol ya ibu dan ya terima kasih nanti ya ngobrolnya dilanjut ya oke oke adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah pertama nanti anak-anak ketika setelah materi ini diharapkan memahami tentang apa itu daulat bebas. Bu, gambarnya Bu nggak jelas, Bu. Begitu ya. PowerPoint-nya nggak ada, Bu. Iya. Maaf. Ulangi lagi ya. Ada? Belum, Bu. Ada. Ada? Ada. Tujuan pembelajaran hari ini itu pertama ketika nanti kalian tentang apa itu pergaulan bebas, apa itu pergaulan bebas, apa hukumnya, dampaknya apa sih, gitu. Terus juga diharapkan setelah memahami atau setelah mendiskusikan tentang materi ini, anak-anak sudah mengetahui tentang apa pergaulan bebas itu apa, ada dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 dan juga surat An-Nur ayat 2. Misalnya juga nanti diharapkan anak-anak mengetahuinya dan juga mengetahui hukum tajwidnya ya, dan juga nanti di akhir kita akan membaca bareng-bareng dan apa ya. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah itu. Oke, yang selanjutnya sebelum kita masuk ke apa namanya materi yang ini, ibu pengen tahu dulu apa yang kalian pikirkan atau apa yang ada di benak kalian tentang pergaulan bebas dan ada yang bisa berpendapat? Apa ya pergaulan bebas? Lebih apa namanya
Apa bubur? Oh ya, kalau ini ada nggak? Sama, aduh, apa jadinya deh? Ya, apa ya? Pergaulan bebas apa ya? Nah, kalau misalkan kalian Pacaran, Bu. Narkoba. pacaran, ya kita pacaran yang bebas. Ya, oke. Sebelum kita membahas ini masih ada pergaulan bebas ini apa ya? Kita lihat. Ya. Bentar. Ada nggak gambarnya? Ada tuh. Ada. Maaf, apa ada videonya? Kembali lagi. Pak Eno, Nggak ada, Bu. Itu mah folder. RW diamankan jajaran Polres Gunung Kidul karena melakukan pembunuhan terhadap RN. Aksi tersebut dilakukannya bersama Ini Bu, buka dulu Bu. Bu Yana, Kapolres. buka dulu itunya. Tulisnya. maaf ya, hari ini karena yang terakhir jadi ini agak problem. Iya. Ada, Bu. RW diamankan jajaran Polres Gunung Kidul karena melakukan pembunuhan terhadap RN. Aksi tersebut dilakukannya bersama AA yang merupakan tetangganya. Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bakti Sumantri mengungkapkan RW dan RN sudah saling mengenal sejak 2015 silam. Hubungan keduanya pun begitu dekat hingga RN mengandung buah hati dari RW. Namun RW rupanya tidak menganggap serius hubungan tersebut. Sedangkan RN yang menganggap RW sebagai kekasih tidak memilih mempertahankan kandungannya. Edi bahkan menyebut RN rajin memeriksakan kandungannya ke dokter. Gunung Kidul. Bersama AA, mereka berangkat dari Solo, Jawa Tengah pada Senin 14 November 2022 malam. Dibantu oleh AA. Bahkan sempat menyeret tubuh RN di batuan yang ada di tepi. Setelah lemas, RW dan AA membuang tubuh RN dari tepi ke laut di bawahnya. Tidak ada ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pagi harinya. Kapolres Polres Gunung Kidul AKP Mahasian Dewo Negoro menyebut RN meninggal dunia lantaran tenggelam. Hal itu diketahui dari pemeriksaan forensik. Terus untuk menarik lainnya, jangan lupa lagi dan dulu. Oke, itu satu contoh kasus dari apa yang sekarang sedang marak ya. Itu beritanya sekitar seminggu yang lalu tentang kasus percintaan yang berujung dengan kematian. Oke, untuk hari ini kalian bisa membagi kelompok kalian kelompok ya. Nanti ibu berikan materi ya, dihubungkan dengan video kasus yang tadi share, dikaitkan dengan materi atau bahan yang ibu kasihkan di setiap kelompok ya. Dibagi menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok membahas masing-masing materi. Oke, silahkan duduknya disiapkan dulu per kelompok supaya memberikan kalian. Ya. Oke, ketika sudah berkelompok, silahkan didiskusikan apa yang ada di kertas yang ibu telah berikan, disambungkan dengan video yang tadi disiapkan. Setelah kalian diskusikan, nanti ibu akan kasihkan tiap kelompok oleh kelompoknya atau
atau nanti bisa dibantu oleh dokter. Ya, bisa dipahami? Iya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, silakan Ibu kasih waktu dan sudah beres ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah mendapatkan jalan keluar atau permasalahan dari apa yang telah paparkan tadi, video paparkan tadi, dan juga sudah dipaparkan kelompok ya. Kelompok satu sudah memaparkan arti dari pergaulan bebas adalah pergaulan yang tanpa ada norma, tanpa ada ikatan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Terus ada lagi pengertian dari zina, di mana pengertian dari zina itu ada yang ada zina hakiki ataupun jadi ya tadi kalau hakiki itu di mana benar-benar zina melakukan hubungan suami istri. Sedangkan kalau di luar dari zina yang mendekati pada atau melakukan dosa, melihat video porno, melihat aurat wanita, atau pegangan tangan yang sangat berdua-duaan ya. Terus tadi juga bagus pertanyaan dari kelompok 2 yang menanyakan tentang kalau misalkan berdua-duaan di tempat gelap itu gimana? Nah, tadi ada kelompok 1 ya bertanya itu juga alhamdulillah bagus. Kelompok 2 juga tadi sudah menjelaskan tentang hukum dari pergaulan bebas dan zina itu apa sih? Ya, itu tadi sudah dijelaskan ya. Kembali tadi dari kelompok 2 menjelaskan tentang hukum pergaulan bebas dan zina itu hukum haram ya. Bahkan telah dikemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dikatakan bahwa mendekati zina saja tidak boleh, dilarang ya, apalagi melahirkan. Adapun hukumannya tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa hukuman bagi orang yang melakukan itu ada 2 macam, yaitu untuk yang muson dan doiro. Dimana kalau yang muson itu yang sudah menikah, pernah menikah atau sudah atau janda yang melakukan zina itu hukumannya dihajar sampai meninggal. Sedangkan yang doiro muson itu didera sebanyak 100 kali ya, sudah diaktifkan. Yang doiro muson itu yang kedua ada kawan ya. Oke, tadi juga kelompok 3 juga sudah menerangkan tentang macam-macam zina ya, tadi sudah dikemukakan yang tidak dikaitkan juga oleh kelompok 2 tentang macam-macam zina. Tadi kan ada 3 ya, katanya ada zina muson, ada zina doiro muson ya, dimana zina itu dibagi 2, ada zina fisik ya, zina mas dan oke, tadi juga kelompok 4 sudah menerangkan tentang dampak dari pergaulan bebas. Ya, apa sih dampaknya? Kesehatan, bisa terkena penyakit kelamin kalau terlalu bebas, gitu ya. Terus penyebabnya lagi karena seks bebas, ya, seks bebas juga dekat dengan narkoba, juga dekat dengan kejahatan, ya. Jadi kalian harus cari dampak dari tidak hanya di dunia gitu ya, Allah memberikan seks yang dunia dan akhirat. Bayangkan kalau yang pergaulan bebas sampai melakukan seks bebas, akhirnya dia kena penyakit kelamin, ya, akan aib sampai belum ada loh obatnya. Jadi dari itu orang yang sudah menjadi menunggu kematian aja, bayangkan di dunia aja sudah sangat menderita, apalagi yang tidak ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar stop pergaulan bebas dan mendekati zina. Kenapa harus menjauhi dan mendekati zina? Karena menjauhi zina itu lebih akan berimbas pada keributan. Apalagi nih kalian anak-anak SMA nih, anak SMA atau SMK lagi
supaya terhindar dari tadi juga ada kelompok kelima menerangkan tentang atau menelaah tentang Quran surat Al-Isra ayat 35 di surat An-Nur, di mana di dalamnya surat Al-Isra menerangkan tentang bahwa tidak boleh mendekati dunia. Allah melarang mendekati dunia karena itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Dan dalam surat An-Nur juga diterangkan tentang hukuman dari orang yang melakukan zina, yaitu dan juga tadi kelompok 5 juga udah bagus telah memaparkan tentang bacaan surat Al-Isra dan juga An-Nur termasuk hadisnya ya, di mana di dalamnya ada makhluk itu, ada hidung, ada rumah ya. Oke, itu saja dari Ibu. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan ya dari tadi lima kelompok yang mensosialisasikan pergaulan bebas dan zina dikaitkan dengan tadi video yang Ibu share ke kalian, ternyata pergaulan bebas itu dampaknya sangat mengerikan ya, bisa menjadi kekerasan, bebas, bahkan perbuatan kriminal dan akhirnya juga ya, kita bisa ambil hikmah dari semuanya. Oke, mudah-mudahan kalian tidak menjadi ini tapi tadi dari alhamdulillah dengan kalian mulai bisa mendapatkan apa namanya materi yang ya itu saja mungkin dari Ibu. Insya Allah nanti untuk minggu depan kita masih membahas tentang apa namanya pergaulan bebas dan zina. Kita akan membahas lagi di dalam lagi. Oke, itu saja pertemuan Ibu hari ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan melindungi kita dari orang-orang yang tidak baik dan agar kita dari orang-orang ya. Oke, dari itu. Ya, kita tutup yuk doa bareng-bareng karena ini kebetulan ya ini pelajaran terakhir. Kita tutup saja dengan istighfar 3 kali. Dan hamdalah 3 kali. Doa syafaratul majid. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan betul. Terima kasih. Instruksinya yang pertama tadi dari Bu Lisna Ruliana. Alhamdulillah semua tahapan tadi muncul dari mulai doa, absen, persepsi, kemudian tujuan, ada icebreaker juga. Mungkin satu catatan yang saya garis bawahi perlu apresiasi. Ya, ketika tadi, Bu nilai saya 90, Bu nilai saya 80. Nah itu alangkah lebih baiknya kasih reward. Oh gitu ya, mungkin lupa ya. Kemudian juga waktunya lebih 50 menit ya. Nah baiknya tadi yang tidak, karena kita kan hanya berpikir ya untuk diskusi ketika tadi ada yang presentasi siswa cukup di-cut aja, nggak perlu seperti siswa seperti yang menjelaskan nanti materi gitu ya, cukup menjawab dari soal yang diskusikan cukup gitu. Kemudian karena takut nanti kalau misalnya diuji, kalau kan ada batas waktu ya, mungkin nanti lebih diperhatikan lagi waktu. Kemudian itu saya acungi jempol, cukup bagus, saya betah, apalagi gurunya cantik,
bagus. Jadi kalau ispan mata itu seperti dengar ini ya, MC, biasanya MC ya Bu ya? Enggak juga Bu. Ya, alhamdulillah tadi jadi secara umum untuk sesi kedua ini cukup bagus. Kemudian untuk ya cukup